Om Swastiastu. Om Swastiastu. Stunting merupakan permasalahan yang hingga kini masih harus menjadi perhatian dan tantangan bagi masyarakat Indonesia, di mana stunting merupakan penyakit yang dapat menurunkan kualitas hidup dari penderitanya. Selain dapat mengganggu pertumbuhan fisik, stunting juga dapat menghambat perkembangan otak yang nantinya hal ini akan berpengaruh pada kreativitas dan produktivitas di usia yang produktif. Pemirsa, bersama saya Putri Cahaya selama 1 jam ke depan akan menemani Anda dalam program Dialog Khusus iNews Bali, di mana topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini terkait dengan strategi penanganan kasus stunting di Kabupaten Badung. Dan telah hadir bersama dengan saya 3 orang narasumber. Pertama, saya sapa terlebih dahulu Wakil Bupati Badung, Bapak Ketut Suyasa. Swastiastu, Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik dan Sehat. selalu baik. Ya. Selalu baik, Astengkare. Kemudian juga telah hadir bersama dengan saya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP2 KBP3A Kabupaten Badung, Dr. Nyoman Gunarta. Dr. Gun. Om Swastiastu, Putri. Swastiastu, semangat. Selalu semangat, selalu ceria. Baik ya, selalu semangat, selalu ceria. Kemudian juga sudah hadir narasumber ketiga kita hari ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Bagus Padma Puspita. Dr. Padma, sehat? Sehat. Sehat, selalu semangat tentunya. Semangat. Dan kita akan menjawab tentunya tantangan ini, para narasumber ya, stunting. Ini menjadi penyakit ataupun juga permasalahan yang saat ini menjadi fokus. Permasalahan serius ini Pak ya untuk masyarakat Indonesia. Kita mulai dari Bapak Wakil Bupati Badung terlebih dahulu. Kita tahu Pak bahwa Badung ini sangat concern sekali ya, memberikan perhatian khusus terhadap stunting. Bagaimana kemudian situasi stunting ini di Kabupaten Badung sendiri? Baik, terima kasih Mbak Putri atas pertanyaannya. Jadi sebelum saya menjawab atau memberikan penjelasan berkenaan dengan situasi atau kondisi stunting di Kabupaten Badung, saya awali dulu menyampaikan bahwa persoalan penanganan stunting di Kabupaten Badung ini memang merupakan salah satu program yang difokus kami, yang kami akan lakukan secara konsisten dan berkesinambungan Kabupaten Badung. Nah, fokus kami ini tidak semata-mata karena kita ingin menyukseskan program pemerintah pusat, dalam hal ini Pak Presiden Joko Widodo, yang telah memerintahkan pada seluruh pemerintah daerah untuk secara sungguh-sungguh dengan secepat-cepatnya untuk menuntaskan soal persoalan stunting. Tapi di balik itu, kami di Kabupaten Badung, yang tadi kami katakan kami fokus dan konsisten dan berkesinambungan itu dalam penanganan stunting, karena ada visi dan misi kami yang harus kami wujudkan dalam hal itu. Dalam masa depan, kita ingin meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia melalui pembangunan dasar di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara kualitas masa depan. Karena itulah stunting ini adalah persoalan yang menyangkut juga soal kualitatif sumber daya manusia kita ke depan yang disebabkan oleh faktor kesehatan itu sendiri. Inilah mendasari latar belakang mengapa kami harus fokus dan konsisten serta berkelanjutan sustainable dalam penanganan stunting. Nah, kemudian kalau berkaitan dengan situasi atau kondisi stunting di Kabupaten Badung saat ini dapat kami sampaikan, dijelaskan dari 2 sisi. Pertama dari sisi tingkat prevalensi stunting yang di Badung, yang kedua dari sisi perkembangan data kasus bayi yang stunting, bayi balita khususnya. Pertama di sisi prevalensi stunting di Badung ini, kalau kami perhatikan dari tahun ke tahun, khususnya di 2 tahun terakhir ini, jadi prevalensi stunting di Badung ini pada tahun 2021 itu ada di besaran 8,7%. Dan kemudian di tahun 2022 ini menurun prevalensinya itu di 6,6%. Dan di tahun 2023 ini kami pasang target prevalensinya adalah di 5,9%. Kalau bisa nanti di 5,0 lah prevalensinya. Ini tujuan kita bagaimana agar jangan sampai setiap tahun itu jadi terjadi peningkatan begitu banyak tentang pertumbuhan kasus stunting di Kabupaten Badung ini. Jadi ini kondisi atau situasi prevalensinya. Kemudian yang kedua, kondisi atau situasi stunting, jadi jumlah kasus, jadi balita kita yang mengalami stunting. Untuk di Badung di tahun 2023, ini mohon nanti dikoreksi oleh Pak Kadis berdua,
di tahun 2023 ini per Agustus 2023 ini kasus balita yang stunting itu sudah kita temukan itu sebanyak 345 bayi. Dari ini ya 345 ini dari jumlah bayi yang ditimbang, yang itu jumlahnya per Agustus ini kurang lebih 15.700 yang baru kita timbang. Masih ada sisa waktu, ada berbagai kemungkinan, masih banyak yang bisa kita jangkau untuk ditimbang. Kemudian ini di posyandu, kecenderungan bisa juga menambah jumlah kita kasus yang terjadi gitu kan. Nah, kalau kita bandingkan kasus balita yang sebelumnya itu di tahun 2022 memang lebih sedikit gitu kan. Jumlah sedikit, itu jumlahnya sekitar 233 stunting. Kembali ini kita lihat dari sisi, jangan berpikir negatif dulu, mau ngapa meningkat, justru Badung meningkat kasus stunting ini. Ini sangat bergantung jumlah kasus ini bisa kita angkat datanya, seberapa jauhkah masyarakat itu mau secara aktif untuk datang ke posyandu, memeriksakan diri balitanya dan menimang bayinya ke posyandu. Berarti ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat. Kabupaten justru. Badung ini juga menjadi sebuah hal yang positif begitu ya, Pak ya. Kemudian tadi Bapak sudah memaparkan terkait dengan situasi stunting di pemerintahan Kabupaten Badung ini, di Kabupaten Badung. Lantas kebijakan apa nih Pak kemudian yang telah disusun untuk mencapai tujuan penurunan prevalensi di tahun 2023 ini? Bicara masalah kebijakan, saya tidak bicara dulu soal program ya. Tapi kebijakan umum, bagaimana kebijakan atau langkah-langkah kita dalam menangani stunting. Dalam kebijakan kita dalam menangani stunting ini kita melakukan ada namanya program aksi. Di program aksi itu ada 8 aksi yang harus kita lakukan, gitu kan. Jadi kami kan penting-penting saja, nanti 8 aksinya mungkin nanti dalam diskusi kita lebih lengkap nanti sampai Pak Kadis. Sebab kalau tidak mengacu pada 8 aksi ini kita tidak akan bisa melakukan secara efektif dan produktif dalam penanganan stunting ini. Sebab ini sebuah satu sistem yang harus dilakukan secara keseluruhan. Pertama adalah kebijakan kita adalah dalam aksi pertama itu melakukan analisa situasi. Ya. Analisa situasi ini kita harus membuat seperti memperkirakan, buat prediksi atau dalam istilah kesehatan mungkin kita melakukan hipotese. Ya, seberapa kira-kira kasus yang terjadi di Badung ini, balita yang akan cenderung mengalami stunting ini. Karena itu langkah pertama kita melakukan analisa situasi namanya. Kita menganalisa situasi tentang berapa data kira-kira kita akan tangani kasus. Sebab ini mengapa kita harus analisa situasi pertama? Karena kita akan bisa membuat program kerja nantinya di seluruh perangkat daerah, termasuk dengan politik anggaran kita. Baik. Ya gitu. Itu satu. Yang kemudian kedua, dari analisa situasi ini, aksi kedua adalah baru pada aksi menyusun program kerja. Dari aksi program kerja ini, kami ada program yang sifatnya namanya program yang sifatnya komprehensif dan kolaboratif. Dalam makna ini, kebijakan kami dalam penanganan stunting ini ada kebijakan yang given ini. Givennya adalah seluruh perangkat daerah di Badung ini wajib untuk membuat program kerja. Jadi tidak ada satupun perangkat daerah yang ada di Kabupaten Badung ini tidak membuat program dalam penanganan stunting. Harus semuanya. Itu given itu. Jadi given. Dan demikian keseluruhan ini akan melakukan, itulah disebut dengan komprehensif. Seluruh perangkat daerah dan mereka harus kolaboratif. Baik. Dan kemudian juga sampai ke tingkat desa. Harus melakukan seluruh desa dan kelurahan harus membuat program dalam penanganan stunting. Karena demikian ini berpengaruh juga pada kebijakan politik anggaran kita. Karena demikian kita aja program penanganan stunting ini sifatnya komprehensif dan kolaboratif, maka besaran anggaran di APBD kita juga besar. Baik, jadi kalau itu ini saya tambah dikit. Baik. Berapa besarannya sebagai bentuk komitmen kita. Di APBD tahun 2022 kita waktu itu karena kita masih baru akan mulai pulih dari pandemi Covid itu kita anggaran 39,8 miliar. Tapi di 2023 ini
lompatnya kita meningkatkan sekitar mendekati 400% ya. Kita tingkatkan anggaran untuk penanganan stunting ini, itu ada di 139,6 miliar. Ini kita anggarkan. Itu lompatan luar biasa. Inilah bentuk komitmen kami dalam politik anggaran kami dalam program kita. Dan berikut aksesi berikutnya, kan saya katakan 8 ini mungkin nanti akan kita lebih lanjut itu ya. Tapi inilah sebentuk komitmen kita untuk melakukan itu. Nanti kita akan mendengarkan paparan juga dari Bapak-Bapak Kadis juga di sini untuk mengetahui stunting itu sebenarnya apa. Kita akan kembali perbincangan semakin menarik, tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali dan kita akan masih membahas topik yang sangat menarik hari ini, yaitu strategi penanganan stunting di Kabupaten Badung. Dan saya akan langsung saja untuk menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Dr. Padma. Dok, ini boleh dijelaskan kepada pemirsa, sebenarnya stunting ini apa? Kemudian indikatornya, anak-anak seperti apa yang dapat dikatakan ini sudah divonis stunting, ciri-cirinya seperti apa, dan kemudian untuk ibu ini gizi yang tercukupinya harus seperti apa ini untuk bisa mencegah stunting ini, melahirkan anak-anak yang stunting. Silakan Dokter Pat. Terima kasih Bu Putri. Jadi tadi sudah dapat dipaparkan bagaimana komitmen Pemda Badung tentang stunting. Ya, tapi kalau kita tidak kenal, wah ini stunting atau bukan, malah nanti pikiran kita kemana-mana, semua dianggap stunting. Ternyata itu kelainan genetik, memang bawaan genetiknya, Artinya tidak semata-mata gagal tumbuh kembang ya, artinya perkembangannya. Jadi pertumbuhan atau perkembangan ya yang disebabkan oleh gangguan gizi yang lama, yang kalau kita bisa sebut di bahasa medis itu kan kronis ya yang cukup lama, sehingga kadang-kadang panjang atau tingginya tidak sesuai usia normalnya, standarnya. Dan kita bisa lihat biasanya di usia 2 tahun. Nah, ini ciri-cirinya gimana? Macam-macam, ini sangat banyak ya. Artinya pertumbuhannya itu ya seperti yang definisi awal lah, pertumbuhannya. Terus kadang-kadang wajahnya, wah kok masih muda terus ya dibanding seusianya. Nah, ini kan, seusianya. Terus pertumbuhan giginya. Terus waktu pubertasnya. Nah, banyak hal lagi yang bisa gini, makanya tadi menjadi penting. Tidak hanya kita berkomitmen, tapi bagaimana ibu-ibu ini melakukan penimbangan, yang paling basic aja lah datang, untuk kita ukur, kita nilai. Terus terang kalau di Badung sendiri, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Wakil Bupati, bahwa dari sekitar belasan ribu yang sudah diukur, kita temukan angka, dan itu by name, by address. Iya, jelas sekali itu. Jadi namanya, dan sehingga kita dengan 8 aksi konvergensi bisa melakukan intervensi. Nah, di sini perlu keaktifan. Di mana penyebab stunting itu sendiri, nah ini juga harus kita pahami. Tidak hanya pada saat sudah si kecil itu lahir. Nanti mungkin Pak Kadis PP2KB P3A akan menjelaskan. Jadi dari sebelum dia menikah, ya, setelah itu sedang proses kehamilan. Ya, tadi juga ada definisi gizi kronis, bukan untuk si anak saja. Ini kan bisa jadi ibunya kurang gizi juga. Apakah perempuan yang kurang gizi itu pasti akan melahirkan anak yang stunting? Belum tentu. Oh, belum tentu. Baik. Belum tentu. Tapi ada faktor mungkin potensinya. Ada indikator lain ya Pak ya? Oke. Dan nanti mungkin lebih detailnya belum usia pernikahan misal. Nah, ini artinya terus juga persalinan yang terlalu dekat jaraknya. Ya. Nah, itu juga sebagai resiko-resiko untuk timbulnya hal tersebut. Baik. Nah, jangan lupa ada infeksi. Jadi ada 3 komponen penting pada saat di dalam sebagai janin pertumbuhannya itu, ya. Terus pada saat asupan gizi yang kurang. Yang ketiga adalah infeksi. Nah, di sini infeksi ini bisa macam-macam. Salah satu paling basic aja yang gampang yang bisa kita lakukan adalah bagaimana pola hidup bersih dan sehat. Ya, ini menjadi penting karena bisa larinya kemana-mana.
faktor itu Iya. benar sekali. Jadi dari masa remaja ini ya, kalau lebih baiknya seperti itu ya dok ya. Iya, Masa benar. remaja sampai dengan pranikah, Pranikah, menikah dan akhirnya melahirkan. Iya. Seperti itu ya dokter, itu mungkin ada yang mau Siklus disampaikan. hidup itu loh Mbak Putri. Ya, jadi kalau dibilang tadi sama Pak Kadis Kesehatan kan faktor sebelum menikah itu sangat penting ya. Iya. Kalau Bang Haji Romai Rama kan bilang sungguh terlalu ya itu. Nah, jadi ada sebenarnya 4 terlalu itu yang tidak boleh ya. Jadi terlalu muda menikah, terlalu tua menikah, terlalu sering punya anak, terlalu dekat punya anak. Nah, itu hindari yang 4 terlalu ini merupakan Apalagi salah terlalu sering menikah ya. Ya, kalau terlalu sering Berbahaya menikah, lagi itu Pak. banyak biaya yang keluar ya. Itu yang mungkin salah satu yang bisa para pemirsa pahami bahwa untuk kita mewujudkan generasi atau keturunan yang berkualitas, 4 terlalu ini mungkin yang paling mudah dipahami dan bisa dijalankan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah ini yang menarik yang dibahas oleh Dr. Gun ya. Ini Ya. dari lembaga yang Dr. Gun pimpin, ini apa kemudian yang telah dilakukan ini untuk perempuan-perempuan khususnya di Kabupaten Badung ini untuk bisa lebih melek, untuk bisa mempunyai inisiatif untuk mempunyai hidup yang lebih sehat sehingga Ya. nantinya harapannya bisa melahirkan generasi penerus yang sehat juga, unggul dan cerdas. Seperti apa Dr. Gun? Iya, betul Mbak Putri ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Wakil tadi itu kan untuk penanganan stunting ini kolaboratif. Itu intinya, kolaboratif antar semua perangkat daerah dan juga teman-teman di lintas sektor, kewilayahan sampai di tingkat desa. Dan jangan lupa ini media. Karena seperti iNews sekarang ini menyiarkan tentang stunting, kita berharap ini memberikan dampak pada masyarakat karena yang akan nonton kan dapat pencerahan terkait dengan stunting. Nah, yang kedua, dinas kami apa yang dikerjakan? Nah, itu kan karena kalau di stunting itu kan ada sebenarnya dari 8 aksi konvergensi itu kalau kita bagi ada 2 sebenarnya. Intervensi yang bersifat sensitif dan yang kedua intervensinya bersifat spesifik. Nah, kalau yang sensitif ini siapa yang ngerjakan ini di hulu, Mbak Putri? Di hulu mulai dari siklus hidup. Seperti yang Mbak Putri katakan tadi, dari saat remaja, apakah dia nanti sudah dapat tablet penambah darah, itu kita kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, dengan Dinas P2KB P3A. Kemudian dia di remaja sudah, posyandunya sudah berjalan. Pada saat dia untuk menjadi siap untuk nikah, itu ada namanya calon pengantin. Nah, ini daftar bagaimana kita membina calon pengantin. Kami sudah punya di bawah komando Pak Wakil di TPPS, kita punya tim untuk membina calon pengantin. Kendalanya di Bali untuk diketahui para pemirsa, seringkali kita susah membina calon pengantin karena ada istilah nyancang dewasa. Nyancang dewasa itu dibilang kalau kita dari terlalu lama mencari dewasa untuk nikah, hari baik untuk nikah itu dianggap tabu. Nah, sekarang bagaimana mengakali agar selama persiapan calon pengantin ini kita bisa bina. Baik dari segi fisiknya, kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah. Kemudian dari sisi psikologisnya ada kami punya psikolog klinis. Dari sisi kesiapan budayanya kita sudah kerjasama dengan MDA Kabupaten Badung dan juga PHDI. Dan juga teman-teman dari rohaniawan agama lain. Nah, melahirkan kita upayakan harus di vaskes. Kemudian saat lahir, nah Pak Budi kan katakan tadi 2 tahun baru kita bisa pastikan ini anak stunting atau tidak. Tapi apakah dia berpotensi stunting atau tidak? Nah, berkat arahan tadi sehingga teman-teman semua bikin inovasi. Jadi kalau pemirsa mau tahu apakah anak yang lahir, kita punya ponaan yang lahir punya potensi stunting, silahkan masuk ke websitenya Rumah Sakit Daerah Mangusada. Di sana ada namanya aplikasi Mangusada Chatting, Mangusada Cegah Stunting. Tinggal masukkan panjang badan, masukkan berat badan, bayi, umurnya, nanti akan keluar hitungannya, oh ini anak berpotensi stunting. Sarannya ini, oh ini anak normal,
sarannya ini gitu. Jadi nanti keluar. Tinggal masuk ke website aja. Iya, luar biasa sudah memberikan akses dan kemudahan ini Ya, kepada dan masyarakat. bisa diakses itu, Bisa Mbak. diakses Oke. dengan mudah. Nah, kemudian ini kita akan kembali perbincangan semakin menarik. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Ya pemirsa, pembahasan stunting tentu adalah pembahasan yang sangat substansial karena penanganan stunting yang tepat ini akan mempengaruhi nasib bangsa kita ke depannya karena ini berpengaruh terhadap kualitas dari generasi penerus bangsa. Kembali saya bergabung dengan ketiga narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kita ke Pemkab Badung terlebih dahulu. Ini strateginya seperti apa Pak yang telah atau mungkin akan dilakukan, terutamanya apakah sudah sampai ke tingkat desa? Seperti apa? Silakan Pak. Baik Mbak Putri, pertanyaan ini soal strategi. Kalau kita udah bicara soal strategi apa tentang apapun ini berarti kita akan sudah masuk pada tataran yang nama strategi itulah cara strategis yang kita andalkan, yang kita pandang ampuh untuk mencapai satu tujuan, gitu kan. Nah, kami di Pemkab Kabupaten Badung dalam penanganan stunting ini, strategi kami pergunakan secara umum dari strategi umum adalah dengan menggunakan pola strategi pendekatan semesta berencana. Ini termasuk di dalam hal penanganan ini. Jadi katakan strategi umum dulu. Pendekatan strategi dengan semesta berencana ini, namanya semesta ini, itu pendekatan secara menyeluruh. Menyeluruhnya dari si apa? Dari segala aspek sektor-sektor kehidupan, dari sektor-sektor pembangunan, menyeluruhkan dari komponen-komponen terlibat, baik itu sifatnya komponen yang secara vertikal, dari kabupaten sampai provinsi pusat, sampai ke tingkat desa, dan bukan juga elemen-elemen secara horizontal. Sebab yang menjadi stakeholder dalam penanganan stunting ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. Ini semestanya dari cakupan itu. Berencana, harus berencana adalah harus ada tolak ukur, ada standar, ada parameter yang jelas, ada sasaran dan target harus kita akan capaian ini. Ini berencananya. Jadi ini strategi umumnya. Turunan dari strategi umum ini, itulah dalam pelaksananya, dalam eksekusinya, itulah saya katakan tadi, strategi dengan pola komprehensif dan kolaboratif. Jadi khusus di Kabupaten Badung, seluruh perangkat daerah itu wajib membuat program dan kebijakan anggaran dalam rangka penanganan stunting ini sampai ke level desa. Nah, lanjutan dari itu lebih strategis lagi adalah gimana cara melaksanakan pola kolaboratif dan pola kolaboratif komprehensif ini adalah makanya setiap perangkat daerah itu sampai tingkat desa harus melakukan membuat program yang namanya cross cutting program. Satu kegiatan ada satu perangkat daerah harus saling mendukung perkuatan, baik itu perkuatan secara kuantitatif maupun perkuatan secara kualitatif. Inilah yang disebut dengan strategi pemerintah Kabupaten Badung dalam penanganan stunting. Baik, sosialisasi tentunya sampai ke perangkat Itu desa pantis. penting, kemudian juga Pasti. kolaborasi. Ya. Tidak hanya tentunya dari Pemkab, dari kedinasan, tapi juga masyarakat ini dibutuhkan kesadaran tentunya ya bersama-sama. Nah kemudian ini yang menarik sekali, saya mau ke Dr. Padma. Ini terkait dengan gerakan Badung Sehat di 1000 hari pertama kehidupan. Dokter mungkin bisa dijelaskan apa ini ya program inovasi dari Garbasari. Ya, yang sering kita sebut Garbasari ini ya. ya. Sari. Terima kasih. Tadi mungkin Bapak Wakil sudah menyampaikan strategi. Ya. Kami terus terang di organisasi perangkat daerah sebagai pimpinan tentunya menerjemahkan hal tersebut. Jadi kalau bisa dibilang kami mengikuti yang bisa dinamakan KKS, yaitu konsep Ketut Suyase yang selalu kami tanamkan ya. Jadi yang pertama adalah komitmen. Nah, lanjutnya adalah komprehensif dan sinergisitas. Apa tadi yang sudah beliau paparkan, sampaikan Pak Wakil itu selalu. Hingga mungkin senior-senior kami dulu melahirkanlah namanya Garbasari ya.
yang merupakan inovasi top 99. Itu sesuatu hal yang luar biasa Pemda Badung bisa lakukan untuk program nasional stunting ini. Ya, jadi di sini penekanannya gerakan Badung Sehat di 1000 hari pertama. Jadi saat dari mulai hamil sampai usia 2 tahun. Nah, di sini ada 6 fokus. Ya. Nah, disinilah namanya dilakukannya kolaborasi. Misalnya, posyandu remaja, mungkin senior tiang ini yang punya. Gini. Nah, terus baru posyandu baik si balita tersebut, ibunya juga. Ya, jadi pada saat namanya kalau di kedokteran antenatal care, ya. Jadi pengecekan pada saat kondisi hamil. Nah, ini penting sekali. Di sana ada tablet penambah darah dan lain-lain, asupan bagaimana, edukasi ya dipentingkan sehingga mulai dari sana sudah kita arahkan. Walaupun sebelumnya mungkin ada kondisi-kondisi ya misalnya ibunya kurang gizi yang seperti tadi disampaikan di awal ya. Jadi di sini bisa kita intervensi lagi. Setelah itu pada saat dia lahir, ya dia lahir menuju yang jelas 1000 hari pertama ini. Ini golden period yang luar biasa. Ya, totalan lah, anggaplah 2 tahun nah, sampai 2 tahun. Ini bisa kita lakukan intervensi dan lain hal ya. Di sanalah peran serta aktif, makanya sinergisitas sampai tingkat desa, di mana kita juga ada kader posyandu ya, yang kader-kader kita yang totalan hampir ribuan lah, 2000 sampai 3000 kurang lah. Nah, ini proaktif. Ditambah juga sinergisitas kita dengan mungkin dari PMD, ya. Sehingga apa yang kita inginkan seperti target yang disampaikan ya. Terus terang kalau kita dari target nasional sudah sangat jauh kita bagus ya, tapi kita kan harus bisa lebih baik lagi. Seperti tadi disampaikan 5,9%, kalau bisa 5,0 lah. Ya. Nah, disinilah makanya inovasi-inovasi kita lakukan. Dan jangan lupa selain itu kita juga terus mengembangkan aksesabilitas. Artinya kalau kami di Dinas Kesehatan tentunya layanan baik promotif, preventif maupun kuratifnya. Karena tidak hanya stunting saja yang harus kita waspadai. Angka kematian ibu, angka kematian bayi. Ini menjadi penting SPM. Oke. Nah, jadi disinilah makanya kolaborasi ini perlu dilakukan terus. Itu menjadi hal yang paling penting juga ya, Dok ya. Kita ke Dokter Gun sekarang nih. Berbicara tentang stunting, ini kan tadi saya juga mendengar bahwa 1000 hari pertama itu menjadi sangat penting sekali dalam proses perkembangan dan untuk kita mengetahui dan mendeteksi stunting itu apakah anak itu stunting atau tidak. Nah, sebenarnya Dokter Gun, stunting ini takdir atau sesuatu yang sebenarnya bisa kita sembuhkan atau bisa kita cegah sehingga ini bisa meminimalisir ya generasi muda penerus kita ini mempunyai gangguan terhadap perkembangan dan lain sebagainya. Takdir atau bukan, Dok? Gimana? Pas Putri nanya ini, jadi ini tegaskan di pertanyaannya takdir. Kita bisa lihat dari sejarah, beberapa bangsa di Asia dulu kita lihat kan termasuk golongan bangsa yang tinggi badannya relatif lebih pendek dari bangsa Indonesia. Tapi kenyataannya sekarang mereka merajai. Ya. Mereka bisa tinggi badannya secara normal malah lebih tinggi dari bangsa kita. Karena apa? Karena memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada. Jadi kesimpulannya stunting bukan takdir. Bukan takdir pemirsa ya. Nah, bagaimana untuk tidak stunting? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus persiapkan dari masa remaja. Pendekatan siklus hidup itu harus berjalan. Masa remaja, makanan sehat, pola hidup sehat, tablet penambah darah itu harus diberikan. Kemudian masuk pada saat mau menikah, 3 bulan sebelum menikah silakan masuk ke aplikasi LCMIL. LCMIL nanti kita akan terdaftar di sana, ada notif ke dinas kami untuk melakukan pembinaan kepada si calon pengantin. Kalau butuh perbaikan dari sisi fisik, perlu ke dokter kandungan, itu kita akan lakukan kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati. Kalau perlu pendampingan dari sisi rohani, kita akan datangkan sesuai dengan keyakinannya. Mau belajar tentang adat, kita akan kerjasama dengan MDA. Itu kita buat saat mereka mau nikah. Pada saat menikah,
itu tentunya kita berharap mereka sudah siap secara fisik dan batin untuk menjadi pengantin. Kemudian pada saat mereka hamil, asupan untuk ibu hamil, kontrol 6 kali selama masa kehamilan, wajib. Sekali di awal oleh dokter untuk mengetahui apakah ada faktor risiko terhadap kehamilan, apakah dia pernah hipertensi, ada penyakit-penyakit lain, itu wajib oleh dokter. Di pemeriksaan di trimester ketiga wajib lagi oleh dokter. Nah ini. Dan setelah fase kehamilan melahirkan di vaskes yang terstandarisasi. Kemudian lahir, inilah yang perlu kita tahu ada potensi stunting atau tidak. Perawatan bayinya seperti apa. Nah, sekarang apa yang dilakukan untuk itu? Badung, lewat arahan tadi, kita punya strateginya tadi kolaboratif. Kami di Dinas KB secara taktikal itu memperkuat peran TPPS. Mungkin di tempat lain belum ada. Jadi kalau di tempat lain TPPS itu tim percepatan penurunan stunting, pure dia mengkoordinasikan kegiatan penurunan stunting. Tapi di Badung lewat peraturan Bupati tentang inovasi Badung Bergaya bersama keluarga kita berdaya, itu peran TPPS diperkuat untuk mengkoordinasikan pembangunan kualitas keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baik. Nah, itu taktikalnya di sana. Dari sisi programnya apa? Kami membuat layanan informasi, konseling, pendampingan online dan on the spot. Wah, online dan offline lengkap ya, Pak? Jadi kalau para pemirsa di Badung membutuhkan informasi tentang stunting, informasi tentang pembangunan kualitas keluarga, informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, bisa masuk ke websitenya Dinas P2KB 3A, bisa masuk lewat Sidumasnya Badung, itu kami pantau setiap hari, kami langsung tindak lanjuti. Online dan on the spot. Kalau minta didampingi on the spot di rumah, minta konselingnya di kafe, kami layani. Siap, wah itu lengkap sekali ya penanganan-penanganannya. Mau menghubungi jam 12 malam karena darurat, itu ada hotline khususnya. 081 338 081 32 32 32 533. Itu 24 jam. Kalau memang kami perlu koordinasikan dengan dinas lain, misalnya dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial, karena misalnya ada kekerasan terhadap anak yang membutuhkan rumah aman, kami kerjasama dengan dinas sosial. Wow, gitu. lengkap sekali informasinya. Jadi, itu penerjemahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Baik, dari strategi turun ke aksi ya Pak, itu yang penting. Dari strategi turun ke taktik, turun ke program, turun ke aksinya langsung. Wow, itu benar-benar dari hulu ke hilir itu yang menjadi acuan kita. Jadi ya di sini yang saya tegaskan kembali apa yang disampaikan Dr. Gun adalah stunting bukan takdir. Semuanya Bukan takdir. bisa dicegah apabila kita bisa peka dan juga adaptif dan tentunya mengetahui gejalanya sejak dini. Pemirsa, kita akan kembali lagi beberapa saat lagi dan kita akan membahas tentang sedikit ke arah medis nih dok. Tentang gizi ibu harusnya seperti apa, konsumsi yang baik juga seperti apa. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog Khusus Ayus Bali. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita tadi bersama dengan narasumber kita hari ini. Dan sedikit ke arah medis ini. Mumpung ada dokter-dokter juga di sini ya pemirsa ya. Kita akan membahas penyakit dalam. Ya, kita membahas tentang asupan gizi. Nah, ini kan menjadi juga perhatian untuk kita memberantas atau menurunkan angka stunting, Dok. Jadi, gizi yang seperti apa sebenarnya terutama untuk perempuan yang harus dipenuhi untuk bisa melahirkan anak yang kuat, yang sehat, harapannya seperti itu. Apakah ada protein atau seperti apa, dokter? Terima kasih. Tadi di awal sudah kita sampaikan gizi adalah definisinya adalah kekurangan gizi kronis. Berarti ini gizi ini penting banget ini. Iya, betul. Ya, jadi pada saat seorang ibu atau masa dalam remaja ya sebelum menjadi seorang ibu juga kebutuhan gizi ini juga menjadi penting. Salah satu contohnya protein hewani. Ya, protein hewani ini pada wanita hamil sendiri pun ya bagaimana janin itu bisa tumbuh maupun pada saat masa kehamilan ini untuk tumbuh kembang dari si janin tersebut ya, jadi protein hewani. Tapi
terkadang ya masalah-masalah yang di masyarakat ya kita contohkan ya. Untungnya sih Kabupaten Badung selalu menjaga tentang aksesibilitas, harga pangan itu penting sekali. Ini maksud saya begitu ya Pak, pertanyaan saya dong. Iya. Ya, artinya kalau kita edukasi saja tanpa peran serta aktif Pemda ya, sinergi sampai ke bawah ini sehingga masyarakat untuk memperoleh gizi tersebut menjadi lebih mudah. Ya, protein hewani ya, makanya juga kita kolaborasi dengan Dinas Perikanan, ada Gemar Makan Ikan, Gemar Ikan, nah keliling juga. Terus ada dari Kemenkes, isi piringku. Ya, protein ini kan bermacam-macam, bisa kita dari hewani, termasuk juga nabati ya, telur, tempe, tahu dan lain-lain. Ini yang menjadi penting. Karena stunting ini karena asupan gizi. Kan tadi ada 3, yang pertama tidak bertumbuh janin tersebut, yang kedua adalah gizi kronis ini, yang ketiga adalah infeksi berulang. Ya, tentunya kadang-kadang, nah sekarang masuk ke si balitanya tersebut ya. Kadang-kadang dengan asupan yang kurang sekali akan mudah diare berulang. Gimana dia mau akan pulih, mau menjadi tumbuh kalau terus diare. Kadang-kadang juga pola hidup bersih dan sehatnya juga mempengaruhi. Artinya kadang-kadang karena saking sayangnya dengan cucunya, kakeknya habis ngerokok, bajunya ini gampang kena pneumonia si kecil. Jadi baru diberikan asupan gizi sudah sakit lagi. Jadi terus-terusan dia untuk melakukan pemulihan. Gizi dan pola hidup ya Dok ya. Iya, itu menjadi penting. hal penting. Multivitamin dan mineral harapannya ya kalau untuk ibu hamil kita juga punya di program ya di kesehatan ibu dan anak. Ya, jadi artinya orang tua ayahnya sering ini konsumsi alkohol gitu kemana? Wah, pastinya Lebih-lebih pola hidupnya. Ini penting juga buat masyarakat. Iya, gaya hidup dan juga gizi tentunya. Dan tadi merokok ya, Dok. karena kalau hasil penataan keluarga kita yang terakhir itu 70% keluarga berisiko stunting itu disebabkan oleh orang tua yang merokok. 70%. Wow. Hampir 80%. Persentase yang tinggi ya Dok ya. Faktor belum stunting tapi keluarga berisiko stunting itu disebabkan oleh keluarga yang perokok. Termasuk hasil audit stunting kita terakhir juga 85% orang tuanya adalah perokok. Apalagi konsumsi narkoba ya. Apalagi konsumsi narkoba. Semakin parah lagi. Jadi kita bicara rokok aja deh. Untuk membuat seseorang berhenti merokok kan berat sekali, tapi kita sarankan tetap berhenti merokok. Kalau toh belum bisa, saya bilang belum bisa ya, bukan tidak bisa, karena kalau kita niat pasti bisa. Merokoklah tanpa merugikan anak-anak kita, ya generasi kita. Yang terbaik tetap berhenti merokok. Kalau belum bisa berhenti merokok, merokoklah tanpa merugikan masa depan anak-anak. 3 hal yang saya ambil. Jadi yang pertama adalah asupan gizi, pola hidup, dan tentunya kesadaran di lingkungan. Kita punya anak dan lain sebagainya. Tadi Dokter Papa sudah sempat menyampaikan nih tentang kadang-kadang tantangannya ketika siapa sih yang tidak mau gizinya terpenuhi semua, tapi masalah akses. Sekarang kan masyarakat beragam nih di Kabupaten Badung ya Pak ya. Kadang-kadang ada yang mau tapi tidak punya akses mungkin ke biaya dengan harga bahan yang naik gitu kan ya, seperti tentang protein hewani, ayam, telur naik. Ini juga bisa menjadi penyumbang inflasi nih Pak Wakil Bupati. Bagaimana kemudian nih kita untuk bisa menekan laju inflasi sehingga harga-harga bisa stabil. Kalau harga stabil, gizi terpenuhi, generasi muda kita cerdas. Nah, seperti apa? Pokok cepat sekali ya tentang inflasi ya. Cepat ya Pak. Seperti apa Pak? Pak Bu? Baik ya. Memang ada satu pengaruh yang secara langsung juga ini ya. Kaitan dengan ketersediaan komoditas masyarakat, menyangkut soal dengan komoditas yang memenuhi asupan gizi, berkaitan dengan harga mahal, masyarakat bisa mengkonsumsi yang bergizi itu karena begitu tingginya harga gitu ya. Betul, artinya stunting dengan inflasi berkorelasi gitu jadinya dalam diskusi ini. Nah demikian memang betul bahwa strategi kami dalam hal ini adalah kami harus dalam penanggulangan inflasi inilah yang pertama adalah bagaimana kita mencapai target pemenuhan kebutuhan komoditas.
Sebab kalau komoditas nggak cukup, otomatis harga kan naik, inflasi terjadi, penuh komoditas. Yang kedua, komoditas cukup, ketersediaannya cukup, kalau distribusinya lancar, gitu kan? Apalagi ada perilaku oknum tertentu yang sengaja menghambat distribusi, maka inflasi akan terjadi. Maka demikian, dalam penanganan inflasi ini agar tidak terjadi kenaikan harga yang berpengaruh beban masyarakat tinggi, maka target kami adalah satu, bagaimana komoditas-komoditas ini yang menjadi komoditas kebutuhan masyarakat ini tersedia. Artinya antara supply dan demand yang cukup. Gitu. Dalam hal ini ada dua strategi kami. Pertama, berupaya secara mandiri di Kabupaten Badung untuk memproduksi komoditas ini. Kedua, kami melakukan kemitraan dengan daerah lain atau dengan penyedia produksi-produksi itu sendiri. Dan berikutnya juga kami membuat upaya menyetok hasil produksi masyarakat yang bisa kita pergunakan persediaan dalam antisipasi tertentu. Misalnya untuk pada musim hujan ada produksi-produksi yang bisa jadi gagal, atau pada musim kering juga terminim produksi. Nah, ini kami sudah memiliki alat namanya cas yang kami tempatkan di petang ini. Jadi produksi masyarakat itu kita simpan di tempat tertentu, di mesin tertentu yang bisa bertahan sampai 6 bulan. Ini sebagai antisipasi. Itu semikian stabilisasi pasar di masyarakat untuk ketersediaan dan distribusi, dan nantinya akan terjadi stabilitas harga terhadap komoditas kebutuhan masyarakat itu, apalagi kebutuhan pokok masyarakatnya bisa kita jaga. Kemudian setelah ketersediaan komoditas yang cukup, distribusi lancar, harus ada juga komunikasi efektif. Ya, ini kita lakukan dalam menjaga inflasi itu di Badung. Sedemikian secara langsung maupun tidak langsung risiko stunting itu juga bisa kita kurangi dari sisi inflasi. Ya. Dalam prakteknya Pak, apa untuk bisa melakukan pendistribusian merata, kemudian juga menjaga stok gitu kan ya, itu menjadi penting jaga ya? stok, dan Menjaga kita stok. juga ada intervensi kebijakan berupa apa? Operasi pasar dan melakukan pasar murah. Pasar murah ini Ya, berarti sudah gitu. berlangsung Pak? Udah. Sudah berlangsung. Kemudian dalam masyarakat sendiri, bagaimana Bapak melihat apakah masyarakat ini secara merata bisa merasakan manfaatnya atau seperti apa Pak? Dari yang evaluasi mungkin yang sudah pernah dilakukan. Kegiatan pasar murah ini bahkan dinanti-nanti oleh masyarakat. Dinanti. Karena demikian kami lakukan secara periodik dalam setahun. Tahun ini saja, tahun 2023 ini, kita agendakan ada 12 kali. Artinya itu setiap bulan ada 1 kali pasar murah. Ya. Paling kurang itu, paling sedikit. Bisa lagi insidentil, gitu kan. Untuk sekarang kami di tim inflasi, kebetulan juga kami pimpin tim penanggulangan inflasi di Badung ini, kami suruh menambah intensitas pasar murah ini. Karena apa? Sekarang ini terjadi krisis pangan terjadi. Betul. Ya. Akibat iklim terjadi El Nino berkepanjangan. Ini sangat berpengaruh. Karena demikian, maka intensitas pasar murah ini saya suruh tingkatkan jumlahnya, itu sesuai dengan kondisi. Tentu polanya kolaborasi antara kami memiliki perusahaan daerah pasar dan pangan daerah, kolaborasi dengan Bulog, juga berkolaborasi dengan Pertamina, kaitan gas LPG dan sebagainya ini. Selalu kami lakukan itu. Baik. Ini upaya-upaya kita lakukan. Iya, dan tentunya monitoring tetap diawasi pastinya Tetap Pak. Ya, monitoring apakah itu. jangan Jadi sampai keharusan. ini tidak tepat sasaran. Ya. Karena kita kan juga tidak bisa memungkiri terkadang ada oknum dan lain sebagainya. Harapannya ini memang segala niat baik yang telah dibuat Ya. melalui strategi dan kebijakan, harapannya tentu tepat Ya, sasaran. itulah kita sebut dengan melakukan operasi pasar. Operasi pasar, luar biasa. Operasi Pemirsa, kita akan kembali perbincangan semakin menarik. Tetaplah bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali.
Pemirsa masih bersama kami dalam program Dialog Khusus iNews Bali dan kita masih membahas tentang tantangannya atau seperti apa ini Pemkab Badung dalam menangani kasus stunting, tentunya untuk menekan laju pertumbuhan stunting di kalangan masyarakat khususnya Pemkab Badung. Nah, tentu yang menjadi penting, tadi kita sudah bahas di segmen-segmen sebelumnya pemirsa terkait dengan bagaimana perempuan ini juga wajib untuk menjaga kesehatannya bahkan sebelum menikah, dari remaja sampai dengan menikah punya anak. Nah, ini kita mau langsung saja ke Dr. Gun ini. Seperti apa pendekatan yang dilakukan oleh dinas terkait ini, Dok, tentang bagaimana memberikan ASI eksklusif, menjaga cukupan gizi yang tepat, apakah ada pendekatan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, Dr. Gun? Silakan. Benar, Mbak Putri. Jadi kita lihat sekarang kan generasi Z yang mendominasi, sehingga pola sosialisasi itu juga kami sesuaikan. Jadi kami kebetulan di dinas kami punya dua sayap anak muda ini. Satu sayap FAD, Forum Anak Daerah, yang lebih concern pada perlindungan anak. Kemudian sayap kedua itu adalah Forum Genre, Generasi Berencana, di mana mereka lah yang menjadi corong kami untuk ke anak-anak muda. Jadi setiap minggu mereka keliling dari sekolah satu sekolah lainnya, dari yang kelas 3 SMP sampai SMA. Ini pasarnya anak-anak muda, corongnya juga anak muda karena mereka bisa lebih interaktif. Dan sudah kita bantu juga terkait dengan kit-kit yang dibutuhkan untuk mensosialisasikan hidup sehat, hidup yang berencana, sehingga nanti kalau sudah hidup itu direncanakan, generasi yang dihasilkan juga berkualitas. Itu untuk anak mudanya, sayap genre, sayap sama FAD-nya yang kita tugaskan menyasar. Kemudian untuk di masyarakat, itu kita bekerjasama dengan teman-teman di kesehatan, dengan PMD, mereka punya kader posyandu, punya kader pembangunan masyarakat, kami punya tim pendamping keluarga. Nah, ini yang rutin bertugas di masing-masing desa, dan sekarang kami kembangkan namanya Kampung KB, Kampung Berkualitas. Untuk tahun ini kebetulan Desa Dalung menjadi yang terbaik di Bali dan nomor 3 nasional. Sekarang saya sedang uji coba di 10 desa di Abian Semar. Ini pola pendekatan kami melalui kegiatan yang bersifat preventif, karena semua harus kita bangun mulai desa itu. Pola pikirnya seperti itu. Iya, pola pikirnya ini juga pendekatannya juga menyeluruh ya, Dok ya. Menyeluruh, Jadi semuanya menyasar segala generasi. Jadi yang mungkin lebih dewasa muda, ada strateginya, kemudian yang lebih bahasa yang untuk muda itu bisa dilihat di IG-nya Forum Genre Badung sama FAD Badung. Itu untuk yang bagaimana merencanakan masa depan. Bahasa zaman now-nya boleh dikepoin ya pemirsa ya, untuk bisa mendapatkan informasi dan literasi yang baik tentunya untuk mencegah stunting ini sendiri. Harapannya dari apa perbincangan kita pada hari ini tentunya bisa memberikan dampak positif ya untuk pemirsa yang ada di rumah. Mungkin terakhir closing statement nih Bapak ya, kita masuk ke closing statement. Silakan Dr. Gun, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa, kemudian juga pendampingannya seperti apa ini untuk kita bisa mencegah stunting dan juga menurunkan angka stunting di Pemkab Badung sendiri. Kalau saya singkat saja, artinya kalau kita mempersiapkan anak, merawat anak itu artinya merawat masa depan. Berarti merawat anak, berarti kita merawat masa depan daripada Badung dan Bali dan Indonesia pada umumnya. Dan ini perlu kolaborasi. Pendanaan tidak hanya bisa dari pemerintah daerah. Ada sumber-sumber dana lain sampai di tingkat desa, kemudian ada CSR. Ayo, mari kita bergandengan tangan, ditambah dengan media yang memberitakan hal yang positif tentang penanganan stunting. Kita berharap stunting di Badung bisa terus kita. Amin. Silakan Dr. Padma. Oke, terima kasih. Ya, menuju Indonesia 2045, 100 tahun kemerdekaan kita, ya kami dari Dinas Kesehatan berkomitmen bagaimana kita mewujudkan Badung sehat, Badung hebat, Badung bahagia. Jadi, ayo sama-sama kita cegah stunting. Baik, bersama-sama kolaborasi ya, berbicara tentang kolaborasi, bagaimana kemudian dari Wakil Bupati Badung menangani ini untuk bisa melakukan pengawasan juga agar program-programnya ini bisa terselenggara dengan baik dan tepat sasaran, sekaligus juga closing statement. Silakan. Baik, sebagai akhir dari pernyataan kami, bahwa pertama kami mengajak semua pihak, apalagi jajaran kami, satu, kita perteguh lagi komitmen kita. Kemudian yang kedua, perkuat konsistensi kita dalam melakukan
perbuatan kita dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik buat masyarakat, karena kita hidup sekarang ini jangan menjadi orang yang menumpuk dosa dalam menciptakan kualitas yang buruk bagi sumber daya manusia kita. Justru kita mari tebar kebaikan, tebar kebajikan dengan tuntaskan stunting ini bersama-sama, karena di situ kita telah beriatnya. Kita berkorban hasil perbuatan pikiran kita, jerih payah kita untuk mewujudkan manusia-manusia yang hebat di masa depan ini. Iya, manusia Terima sehat. kasih. Di generasi muda penerus bangsa kita selanjutnya 2045. 2045. Ya, Astungkara, Indonesia amin emas. semuanya Amin. bisa sehat, baik, generasi kita juga sehat semuanya, cerdas dan unggul dan bisa bersaing tentunya secara global. Itu Astungkara, harapannya swaha, secara swaha. umum ya, Yap. pemirsa. Dari perbincangan saya bersama dengan narasumber-narasumber luar biasa kita hari ini, dapat saya simpulkan sedikit bahwa tentunya penanganan stunting ini merupakan bentuk kolaborasi dari hulu sampai ke hilir. Tentunya dibutuhkan semua bantuan dari segala sektor, segala dinas untuk bisa bekerja sama. Dan tentu yang paling penting ini adalah untuk pemirsa perempuan dimanapun Anda berada, tentunya kecukupan gizi wajib terpenuhi. Mulai dari remaja, pranikah, sampai dengan melahirkan, dan 1000 pertama kehidupan dari bayi tersebut harus bisa diperhatikan. Dan tentu yang paling penting, stunting bukan takdir. Bukan takdir. Bukan takdir ya, stunting ini bisa ditangani asal kita bisa peka dan cepat melakukan tindakan dengan mengetahui gejala-gejalanya sejak dini. Dan akhirnya 1 jam sudah perbincangan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber luar biasa. Terima kasih sudah sharing ya, berbagi informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Akhir kata saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Tetap saksikan program ini dengan topik-topik menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om.